Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang Angkatan Laut. Di sini beranggotakan Ropita Kartika, Yuli Patricia Violeta, dan Muhammad Sikir. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, marilah kita dengarkan penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Ropita Kartika. Pada Ropita Kartika dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI AL adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut, yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kekuatan TNI AL saat ini terbagi dalam 4 komando utama pembinaan, yaitu Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI, Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil, Pusat Hidroasionografi Angkatan Laut atau Pushidrasal, dan Kompres Marinir Republik Indonesia atau Komar RI. Selain Komando Utama Operasi, TNI AL juga memiliki Komando Utama Pendidikan yang mendidik para perwira dan calon perwira di Akademi Angkatan Laut atau AAL, dan Komando Utama Pengembangan dan Doktrin, yaitu Komando Pembimbing Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut atau Kodik Latal. Selanjutnya, tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Angkatan Laut. Yang pertama, melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan. Yang kedua, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridis nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi. Yang ketiga, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, melaksanakan tugas TNI dalam bangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Yang kelima, yaitu melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut berdasarkan Perpa TNI nomor 265/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang operasi laut, terdiri dari dua. Yang pertama, operasi militer perang atau disingkat OMP. Yang kedua, operasi militer selain perang yang disingkat OMSP. Jadi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah penegakan hukum dan menjaga keamanan di laut, yaitu segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindak kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yuridis nasional. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh dalam lingkup pengerjaan, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada jaksa. Baiklah, terima kasih kepada Ropita Kartika. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Yuli Patricia. Pada Yuli Patricia dipersilakan. Peran dan fungsi TNI Angkatan Laut. Peran TNI Angkatan Laut yang pertama peran militer, kedua peran polisionil, ketiga peran diplomasi, kelima empat peran dukungan. Fungsi TNI Angkatan Laut. Yang pertama pengendalian laut dan yang kedua proyeksi kekuatan.
Kekuatan MEF TNI Angkatan Laut. Yang pertama, kapal perang RI atau KRI sekitar 150 buah, berbagai tipe, jenis, dan ukuran. 2. KAL dan Patkamla sekitar 350 buah, berbagai jenis dan ukuran. 3. Pesawat udara sekitar 100 buah, berbagai tipe dan jenis. 4. Kendaraan tempur marinir sekitar 450 buah, berbagai jenis dan tipe. Kewenangan Angkatan Laut sebagai penyidik atas tindak pidana tertentu di laut. Yang pertama, TZMKO, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan atau Territorial Zone Maritime Krigen Ordonansi 1939 nomor 442 pasal 13 menyatakan bahwa untuk memelihara dan mengawasi penataan kekuatan-kekuatan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, komandan-komandan kapal perang negara, dan kem-kem penerbangan dari Angkatan Laut. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP dalam penjelasan pasal 17 menyebutkan bahwa landasan kontinen dan ZEE penyidik dilakukan oleh perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat kapal perang dan kapal pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di laut. Pasal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal antara lain pasal 107, 110, 111, dan 224 UNCLOS 1982. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 3, penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI Angkatan Laut, Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional. 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal 9 huruf B, Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pasal 73 ayat 1 menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, penyidik perwira TNI Angkatan Laut, dan atau penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
Baiklah, terima kasih kepada Yuli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Desain model sistem informasi pertahanan di negara di laut. Identifikasi terhadap peluang dan ancaman maritim sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis di Indonesia. Pembangunan kekuatan dan kemampuan teknologi informasi TNI AL dalam mendukung penyelenggaraan strategi pertahanan laut Nusantara. Penerapan prinsip COVID pada pengembangan sistem informasi TNI AL guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AL. Penerapan prinsip COVID pada pengembangan sistem informasi TNI AL guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AL. Rancangan sistem dan kapabilitas TNI AL yang mampu mendukung penyelenggaraan SPLN dihasilkan melalui kajian kepentingan nasional Indonesia, peluang dan ancaman keamanan maritim, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Doktrin Handek TNI, TNI AL dan SPLN serta kondisi existing TNI AL. Untuk menjamin pencapaian baik sasaran SPLN maupun rancangan sistem atau IT TNI AL, maka perlu lebih lanjut ditinjau dengan menggunakan COBIT kesesuaian dengan kebutuhan pemangku kepentingan, meeting stakeholder need, pencakupan keseluruhan organisasi, covering the enterprise end-to-end, penerapan kerangka kerja terintegrasi, applying a single interest framework, pencapaian melalui pendekatan holistik, enabling a holistic approach, pemisahan fungsi tata kelola dengan manajemen, separating governance from management. Kajian analisis digunakan sebagai acuan dalam merumuskan information technology design TNI AL guna mendukung strategi pertahanan laut Nusantara. Penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut. Makna penegakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penegakan berasal dari kata tegak yang mengandung arti 1. Berdiri, 2. Sigap tidak lemas, 3. Lurus arah ke atas, 4. Tinggi orang berdiri, sependiri, tinggi dan tegak. 5. Tetap teguh, tetap tidak berubah, sementara penegakan sendiri bermakna proses cara perbuatan menegakkan. Baiklah, terima kasih. Segitu saja penjelasan dari kami kelompok 1. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.